Selamat siang Bapak Ibu semua. Apakah suaranya masuk? Masuk Pak, jelas Pak. Masuk, aman Pak. Oke, baik. Baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya di sesi TUE pertama di mata kuliah karya ilmiah pada semester genap ini. Mohon maaf kemarin untuk sesi TUE 1 ini banyak diundur beberapa kali karena saya ada beberapa kegiatan di luar kampus dan seharusnya hari ini TUE-nya jam 7 malam, tapi saya alihkan ke jam 13 untuk nanti yang belum bisa mengikuti, nanti ada rekamannya, jadi bisa disimak dengan setelah nanti di waktu luang. Baik, untuk karya ilmiah, ini adalah mata kuliah, salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Terbuka. Ini semester ketiga saya mengampu mata kuliah karya ilmiah. Untuk mata kuliah karya ilmiah ini ada beberapa bidang pembahasan yang bisa dijadikan nanti opsi judul ataupun tema yang akan digunakan oleh Bapak Ibu semua dalam pembuatan karya ilmiah. Yang pertama adalah di manajemen pemasaran, kemudian ada manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, tentunya untuk pembahasan ini silahkan disesuaikan dengan ketertarikan Bapak Ibu semua, apakah akan di pemasaran, di keuangan, di operasional, ataupun di SDM. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan judul dan juga fenomena-fenomena yang Bapak Ibu temukan di lapangan, baik di tempat kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Apakah fenomena tersebut mengarah ke aspek pemasaran, atau ke aspek keuangan, operasional, ataupun ke aspek sumber daya manusianya. Nanti silahkan ditentukan apa yang menjadi ide atau tema yang akan Bapak Ibu buat dalam karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu adalah untuk strata 1 atau tingkat sarjana. Nah, teorinya itu digunakan untuk menjelaskan satu fenomena atau problematika yang sedang terjadi. Nah, tahapan penulisannya dimulai dari menganalisis ataupun melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian setelah itu disesuaikan dengan tadi 4 bidang dalam karya ilmiah. Kemudian nanti dilengkapi dengan penelitian terdahulu, kemudian nanti mendeskripsikan teori yang relevan ataupun bisa menjelaskan fenomena tersebut. Kemudian nanti ada membuat hipotesis ataupun rujukan pada penelitian terdahulu. Nah, untuk hipotesis ini berlaku dalam karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari kita sebagai peneliti untuk menjelaskan bahwa ada atau tidaknya pengaruh dari satu variabel ataupun fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, problemnya di mahasiswa itu mereka mencari judul terlebih dahulu, baru mencari fenomena ataupun masalahnya di lapangan. Nah, kalau seperti itu nanti akan kesulitan ketika membuat bab 1 ataupun membuat latar belakang masalah ataupun latar belakang penelitian. Karena dia mencari dulu judul yang akan digunakan, baru mencari fenomena yang ada di lapangan. Nah, itu akan menjadi problem ketika nanti menjelaskan di latar belakang dan juga mencari teori-teori yang relevan dengan judul yang diambil. Maka saya menyarankan Bapak Ibu untuk silakan untuk menganalisis fenomena apa sih yang terjadi di masyarakat ataupun di lingkungan kerja Bapak Ibu, sehingga itu bisa menjadi landasan, menjadi satu rujukan yang nanti akan
digunakan dalam pembuatan judul penelitian. Misalnya sekarang sedang ramai tentang efisiensi anggaran. Nah, itu bisa apabila misalnya kantor Bapak Ibu terdampak oleh efisiensi anggaran, maka itu bisa menjadi satu fenomena yang nanti dikorelasikan dengan bidang pembahasan dalam aspek manajemen keuangan ataupun di manajemen operasional, itu bisa. Nah, itu setelah tadi menemukan fenomena masalahnya itu tentang efisiensi anggaran, maka nanti dirumuskan. Nah, latar belakang masalahnya seperti apa, kemudian kalau ada data statistiknya silahkan ditambahkan, kemudian pendapat-pendapat dari para ahli juga bisa ditambahkan. Nah, itu adalah salah satu cara yang tepat ketika akan membuat satu penelitian ilmiah. Jadi bukan mencari judul dulu baru mencari fenomena, tapi mencari fenomena terlebih dahulu baru nanti menentukan judul dan juga teori yang akan diambil. Kemudian, nah ini untuk pembahasan berikutnya. Jadi penulis dapat membuat judul yang menarik, unik, dan dengan jumlah katanya tidak lebih dari 15 kata, termasuk kata sambung. Jadi judul karya nanti itu tidak terlalu panjang, ringkas saja, tapi itu memuat, bisa menggambarkan kita itu meneliti tentang apa. Jadi misalnya pengaruh efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai. Nah, itu kan secara ringkas menggambarkan bahwa kita akan meneliti tentang dampak dari efisiensi anggaran terhadap aspek kinerja pegawai. Jadi ketika nanti pembaca itu ataupun dari pihak luar membaca artikel kita, mereka sudah tahu bahwa artikel ini meneliti tentang aspek efisiensi anggaran. Nah, kemudian nanti akan saya share untuk template karilnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan template supaya nanti bisa seragam dalam penyusunan karya ilmiahnya. Nah, untuk identitas penulis, nanti yang pertama adalah Bapak Ibu selaku mahasiswa, dan yang kedua adalah tutornya. Nah, jadi silakan ditulis namanya, kemudian afiliasinya, manajemen di Universitas Terbuka, dan juga nanti tutornya berasal dari kampus mana, dan juga ataupun di perguruan tinggi mana. Nah, itu silakan dituliskan. Nah, penulis menuliskan dengan jelas nama, instansi, serta alamat email. Nah, untuk tutor, karena saya dari luar Universitas Terbuka, nah maka nanti silakan ditulis dosen pada perguruan tinggi X. Nah, nanti seperti itu sesuai dengan template yang nanti sudah disediakan. Kemudian untuk abstrak nanti itu di aspek yang terakhir. Nah, kemudian di pendahuluan, karena kemarin di tugas 1 itu kan mencari 5 artikel ataupun 5 artikel penelitian dan juga 5 buku sebagai nanti acuan untuk pembuatan karya ilmiah. Nah, di karya ilmiah itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan pengantar artikel ilmiah yang melatar belakangi kenapa penulis itu melakukan satu penelitian. Nah, apa yang harus disampaikan ataupun ditulis? Yang pertama adalah pengalaman empiris. Jadi tadi penemuan hasil dari riset terdahulu, pengamatan di lapangan, problematikanya, ataupun fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian, nah dari cara pembuatan bagian latar belakang ataupun pendahuluan itu bisa dari umum ke khusus ataupun sebaliknya. Jadi dijelaskan secara umum, definisinya apa, kemudian nanti baru ke aspek problemnya ataupun fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian harus memuat tujuan penelitian.
Nah, tujuan penelitian ini merupakan bagian faktual juga sebagai pengantar karya ilmiah. Kemudian manfaat penelitian, penulisan karya ilmiah, kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah misalnya Bapak Ibu mengambil judul tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Nah, maka di tinjauan pustaka itu harus memuat definisi ataupun pendapat para ahli yang tentang variabel kompensasi dan juga kinerja karyawan. Jadi di tinjauan pustaka ini berisi tentang definisi dari variabel yang Bapak Ibu ambil di dalam judul artikel ilmiah. Jadi kalau ada 3 variabel, maka di tinjauan pustaka pun harus ada 3 variabel. Nah, ini adalah untuk tinjauan pustaka ini digabung, kalau sebelumnya itu dipisah karena ada pendahuluan, kemudian ada tujuan pustaka, tapi sekarang digabung dengan bagian pendahuluan. Jadi masih dalam satu bagian latar belakang. Nah, tinjauan pustaka ini bisa diambil dari jurnal ataupun dari buku-buku yang terbitan 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ataupun 3 tahun terakhir. Itu disesuaikan dengan tadi variabel ataupun judul yang diambil. Kalau judulnya tentang kompensasi dan kinerja, maka nanti di tinjauan pustakanya juga tentang kompensasi dan tujuan dan kinerja pegawai misalnya. Nah, bagian pendahuluan ini merupakan awal atau langkah pertama dalam menentukan ataupun dalam membuat satu karya ilmiah. Nah, di semester sebelumnya saya banyak menemukan karya mahasiswa yang membuat latar belakang itu asal-asalan. Jadi hanya menceritakan fenomena yang dia tangkap di lapangan tanpa ada tinjauan pustakanya, tanpa ada tujuannya, tanpa ada manfaat penelitiannya. Jadi hanya berisi 2 sampai 5 paragraf. Nah, itu kurang tepat karena latar belakang itu harus memuat 4 komponen ini. Jadi silakan nanti disusun karya ilmiahnya setelah TUWEB ini, dan apa yang menjadi temuan-temuan di lapangan silakan dituliskan di latar belakang, karena itu akan menjadi acuan dalam nanti di bagian metode dan juga hasil dan pembahasan. Nah, kemudian untuk karil ataupun jumlah halamannya itu maksimal 8 lembar. Maksimal 8 lembar, terakhir adalah daftar pustaka. Ukurannya kertas A4 dan fontnya menggunakan Times New Roman 12. Nah, ini bisa dibaca di panduan karya ilmiah tentang sistematika penulisannya. Nah, untuk sesi TUWEB itu ada 4. Jadi untuk yang sekarang kita akan mungkin nanti diskusi tentang tema ataupun judul yang akan Bapak Ibu ambil. Kemudian tadi pendahuluan, penulis dan afiliasinya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang sudah punya judul, sudah punya tema, bisa kita diskusikan dalam sesi TUWEB yang pertama ini. Nah, syarat kelulusan untuk karil adalah tingkat plagiasi kurang dari 30%. Nah, ini nanti setelah di sesi TUWEB ketiga nanti akan saya bahas untuk plagiasinya. Kemudian nilai karil adalah minimal 75. Nah, khusus untuk tugas keempat itu jika tidak mengerjakan tugas 1, 2, 3 ataupun di tugas 3-nya tidak saya approve sebagai disetujui sebagai
tutor, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tugas keempat. Jadi setiap tugas harus dikerjakan, tugas 1, 2, 3. Nanti akan saya cek, apabila ada satu tugas yang belum dikerjakan, maka nanti untuk lanjut tugas keempat itu tidak akan saya checklist. Maka nanti harus dikerjakan dari tugas 1 sampai dengan tugas yang ketiga. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalnya sudah punya artikel yang sudah publish di jurnal, yang itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional, selama menjadi mahasiswa UT, silahkan untuk lapor ke saya dengan mengirimkan linknya. Nanti akan saya laporkan ke bagian akademik supaya nanti proses sebagai pengganti dari karya ilmiah. Jadi catatannya, bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah ikut penelitian dengan dosen selama menjadi mahasiswa UT dan sudah punya misalnya jurnal ataupun artikel yang sudah dipublish di jurnal nasional ataupun bahkan di internasional, nah itu silahkan nanti dikirimkan LOA-nya dan juga link jurnalnya supaya nanti saya proses ke bagian akademik sebagai pengganti mata kuliah karya ilmiah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses nanti di ruang baca virtual di perpustakaan UT. Silakan dimanfaatkan untuk mencari berbagai literatur yang memang dibutuhkan dalam karya ilmiah, kemudian teori-teori yang harus didapatkan dari buku-buku, silakan itu bisa dicari di perpustakaan atau di ruang baca virtual. Nah, ini adalah untuk mencari referensi sebagai pendukung dalam penyusunan karya ilmiah. Ada Google Scholar dan juga DOAJ. Ini adalah akses untuk jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Atau untuk mencari data statistik, itu bisa di Satu Data Indonesia, kemudian ada di BPS dan juga di Databox. Itu silakan disesuaikan dengan keperluan ataupun tujuan dari karya ilmiah Bapak Ibu. Apakah nanti membutuhkan data statistik ataupun membutuhkan penelitian terdahulu, itu silakan bisa mencari di Google Scholar ataupun di Directory of Open Access Journal. Itu silakan. Itu di sana banyak yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan karya ilmiah. Baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan tentang jurnal ataupun artikel yang sudah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu rencanakan untuk dibuat untuk jurnalnya. Silakan. Ada yang sudah punya judul artikel? Supaya kita bisa diskusi untuk apakah layak atau tidak diangkat sebagai judul dalam karya ilmiah. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, saya sudah punya judul. Iya Mbak, gimana? Saya sudah punya judul Pak. Judul saya Manajemen Inovasi sebagai Kunci Keberhasilan UMKM dalam Menghadapi Persaingan Pasar. Untuk fenomenanya apa ya? Studi kasusnya? Studi kasus pada UMKM kuliner di Kecamatan Samuda. Untuk fenomena di lapangannya seperti apa Mbak? Masalahnya? Bagaimana penerapan manajemen inovasi pada UMKM kuliner di Kecamatan Samuda dalam menghadapi persaingan pasar?
Oh, berarti itu nanti diarahkan ke manajemen pemasaran ya, Mbak, untuk topiknya. Iya, Pak. Kemudian itu nanti dibuat di metode kuantitatif atau kualitatif rencananya. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif, oke. Jadi nanti setelah web ini silakan Mbak Tria itu menyusun karilnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyusun bab 1 dulu ya, di latar belakang penelitian atau pendahuluan dulu. Nanti bisa dikirim ke saya supaya saya bisa mereview ini sudah tepat atau belum. Begitu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang sudah punya judul karya ilmiah? Supaya nanti, karena setelah web ini, itu saya anjurkan untuk langsung membuat karya ya, Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan sesi web ini untuk kita diskusi apa yang menjadi kendala, kemudian judulnya seperti apa, dan nanti rencana penelitiannya seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan terkait judul karya ilmiah? Saya sudah punya judul, Pak. Ya, judulnya apa, Mbak? Judulnya Pengaruh Kompensasi dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan pada CV Family Group. Oke, berarti itu nanti pakai metode kuantitatif ya, Mbak? Iya, Pak, betul. Pakai kuan. Ya. Berarti nanti basicnya itu adalah di manajemen SDM. Iya, betul, Pak. Untuk respondennya nanti rencananya berapa, Mbak? Karena kalau metode kuantitatif itu kan nanti perlu sebar kuesioner, kemudian perlu analisis data. Nah, itu kan Iya. lumayan memakan waktu. Nah, nanti respondennya itu seperti apa, Mbak? Berapa banyak? Kalau minimal respondennya itu berapa, Pak? Kalau idealnya kalau responden itu kalau saya bikin penelitian itu saya ngambil 100 responden, Mbak. Tapi kalau misalnya di satu perusahaan ataupun di satu tempat penelitiannya itu ada 80 misalnya 80 pegawai, ya sudah saya ambil semuanya 80 pegawainya. Kalau di situ berapa, Mbak? Oh, kebetulan kalau di sini ada sekitaran 30-an, Pak. Oh, 30-an, oke. Iya. 30-an berat. Tadi judulnya apa, Mbak? Judulnya Pengaruh Kompensasi dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan pada CV Family Group. Kalau saya sarankan di variabel insentif itu dihapus aja ya, Mbak. Karena kompensasi itu bisa jadi insentif itu bisa jadi bagian dari kompensasi. Jadi Oh. dari pengaruh kompensasi terhadap tadi kinerja karyawan ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau nanti misalnya pakai variabel insentif itu kan nanti pakai regresi linear berganda. Nah, itu kan Iya, Pak. lumayan lama ya, lumayan memakan waktu. Jadi kalau insentifnya itu nanti dihapus, maka nanti kompensasinya langsung ke kinerja karyawan. Jadi hanya regresi sederhana. Itu lebih cepat, Mbak.
Berarti insentifnya dihapus, hanya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Itu aja Iya, ya, Pak? betul. Baik, Pak. Makasih. Oke. Dan diperhatikan juga ya Mbak nanti rentang waktunya supaya nanti pas di tugas ketiga itu sudah selesai. Karena kan Iya, Pak. Mbak milih untuk kuantitatif ya. Nah, nanti Iya, mungkin betul. bisa dari sekarang dibuat kuesionernya dan juga bisa disebar dari sekarang. Baik, Pak. Oke, ada lagi Mbak? Atau Bapak Ibu yang lain, silahkan. Saya, Mau Pak. bertanya, Pak. Oh iya. Yuk, siap. Mbak Silakan, Bu. Silakan, Bu. Mbak Alfi dulu silakan. Melanjutkan tadi. Untuk kuesionernya nanti di PDF kan apa gimana, Pak? Untuk kuesioner, jadi nanti setelah ini Mbak Alfi menyusun latar belakang. Dan nanti kan di Iya. latar belakang itu ada tinjauan pustaka ya Mbak. Jadi nanti di Iya. tinjauan pustaka itu karena variabelnya tadi kompensasi, maka nanti cari pendapat-pendapat ahli, teori-teori ahli tentang kompensasi dan kinerja karyawan. Nah nanti cari juga indikatornya. Indikator kompensasi itu apa, kemudian kinerja itu apa. Nah nanti dari indikator itu dibuat ke kuesioner. Jadi buat kuesionernya di Microsoft Word, kemudian nanti disebarnya kalau saya sarankan menggunakan Google Form, Mbak. Menggunakan apa, Pak? Google Form, Google Formulir. Oh, Google Form. Ya, Oh iya. karena kan Baik. nanti bisa ditarik data untuk di Excel-nya. Ya. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Tadi siapa Mbak Alfi ya? Ya, Pak. Ya. Mana, Mbak? Jadi judul karya saya itu pengaturan keuangan yang baik pada generasi sandwich di Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Musi Banyuasin, Pak. Tentang keuangan berarti ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, berarti untuk keuangan karena kalau ini mungkin lebih ke sebenarnya bisa untuk untuk kuantitatif, tapi saya lebih menyarankan untuk di kualitatif. Di apa, Pak? Maaf. Di metode penelitiannya di kualitatif, Mbak. Oh, iya, Pak. Karena ini kan bisa mencari 1-5 informan untuk nanti diwawancara tentang tadi judul yang tentang keuangan. Dan nanti baru dijelaskan di hasil dan pembahasannya. Tapi kalau Mbak Alfi mau ngambil kuantitatif itu juga bisa. Seperti Mbak Alfi tadi, diperhatikan nanti waktunya. Karena kuantitatif itu kan butuh analisis ya. Nah nanti Mbak Alfi rencananya mau pakai kuantitatif atau kualitatif? Dengan judul yang diambil itu. Mau pakai metode kualitatif aja, Pak. Oke, berarti untuk kualitatif nanti mewawancara informan itu nanti silakan dibuat untuk instrumen wawancaranya. Nanti apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Nah, nanti setelah itu baru nanti di hasil dan pembahasan itu dijelaskan semua yang menjadi aspek pertanyaan tadi. Itu, Mbak. Iya, Pak. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Silakan. Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Eli. Saya rencananya mau ngambil judul pemanfaatan digital marketing untuk memasarkan UMKM, Pak. Oke, pemanfaatan digital marketing untuk UMKM. Iya. Oh, berarti
masuk ke manajemen pemasaran ya, Mbak. Betul, Pak. Nanti mau kuantitatif atau kualitatif? Rencananya saya mau kualitatif, Pak. Gitu. Untuk subjek penelitiannya atau objek penelitiannya? Objek penelitiannya saya UMKM. nyasar, iya UMKM kayak usaha-usaha ramah kayak kafe-kafe gitu, Pak. Berarti ada berapa UMKM, Mbak, yang nanti rencananya untuk di... Minimalnya kira-kira berapa, Pak? Kalau kualitatif itu kan berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan ada responden. Nah, Ya. kalau di kualitatif itu ada namanya informan. Jadi informan itu orang yang nanti akan kita wawancara untuk sebagai dasar untuk pengambilan data. Dan nanti mungkin UMKM, karena UMKM itu banyak ya, mungkin bisa 5-10 UMKM mungkin, Mbak. Karena kalau cuma satu atau 3 UMKM itu nanti datanya kurang. Oh iya. Jadi minimalnya 5 ya, Pak? Minimalnya 5. Kalau idealnya informannya ya. Dan Baik, Pak. diusahakan jenis UMKM-nya itu berbeda, Mbak. Jadi supaya nanti hasil penelitiannya, hasil datanya itu tidak homogen. Jadi heterogen. Baik, Pak. Oke, ada lagi, Mbak? Silakan. Atau Bapak Ibu yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Suci ya. Iya, untuk karya ilmiah saya judulnya mengenai strategi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di Rainbow. Maaf, bisa diulang, Mbak? Manajemen SDM? Strategi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di Rainbow. Oh, berarti tentang kesejahteraan karyawan ya, Mbak? Iya, Untuk variabel dependennya. Nah, rencananya mau pakai kuantitatif atau kualitatif, Mbak? kuantitatif mungkin, Pak. Oke, mungkin untuk kuantitatif itu nanti kan tadi strategi manajemen SDM ya. Iya, Nanti di depannya bisa ditambahkan ataupun bisa dihapus jadi pengaruh manajemen SDM terhadap tadi kinerja karyawan. Atau kalau manajemen SDM kan lingkupnya luas ya, Mbak. iya. Nah, mungkin nanti bisa dicari variabel-variabel yang bisa mempengaruhi dari kinerja SDM. Misalnya tadi kompensasi, kemudian lingkungan kerja, budaya organisasi, supaya nanti tidak terlalu luas ketika melakukan analisis datanya. Baik, Pak. Jadi kalau Mbak Suci mau ngambil SDM itu terlalu luas. Jadi silakan kalau variabel yang selanjutnya kan kinerja itu sudah betul, tapi yang depannya itu diganti yang lain, Mbak. Nah, itu mungkin diganti budaya organisasi, lingkungan kerja, ataupun misalnya penempatan kerja, itu bisa jadi opsi variabel yang depannya itu. Berarti strateginya itu dihilangin aja, Pak? Ya, Atau SDM-nya? strategi manajemen SDM-nya itu diganti dengan variabel yang lebih khusus ya, Mbak. Oh, baik, Pak. Kayak kompensasi ataupun budaya organisasi, kemudian bisa juga tentang penempatan kerja itu lebih mudah nanti untuk analisisnya. Dan kalau mau tetap pakai manajemen SDM itu dijadikan grand theory. Jadi grand teorinya nanti di tinjauan pustaka itu adalah manajemen SDM. Grand teorinya SDM ya, Pak? Ya. Kemudian nanti turunannya itu bisa ke tadi lingkungan kerja, kompensasi ataupun beberapa variabel, dan nanti variabel yang ketiganya itu tetap yang kinerja tadi. Baik, Pak. Ada lagi, Mbak?
Untuk Pak. nanti respondennya berapa, Mbak? Kalau kan ini kuantitatif ya. Respondennya 5, boleh nggak, Pak? Oh, kalau 5 itu kurang, Mbak. Kurang, minimal 10 Iya. ya? 10 sebetulnya idealnya untuk responden itu adalah 80, Mbak. Hah? Karena nanti analisisnya itu kan pakai SPSS. Ya. SPS itu kan kalau datanya kurang itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kalau misalnya cuma ada 5 orang itu mungkin lebih bagus pakai kualitatif. Jadi Mbak Suci nanti menjadikan 5 orang itu sebagai informan. Jadi diwawancara, Baik, Pak. melakukan wawancara. Tapi judulnya tetap sama, misalnya penerapan kompensasi terhadap kinerja. Itu judulnya tetap tentang SDM, tapi metodenya dirubah menjadi wawancara. Karena kalau tetap pakai kuantitatif itu dengan responden yang 5 ataupun 10 itu nanti kurang untuk hasil analisisnya. Baik, Pak. Berarti minimal 80 ya? Ya, 80 kalau mau pakai kuantitatif ya, Mbak. Tapi kalau misalnya karena Karil ini kan waktunya cuma sebentar ya, cuma beberapa bulan. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk kuantitatif ya sudah pakai kualitatif aja, Mbak. Oh, baik, Pak. Ya. Daripada memaksakan kuantitatif tapi nanti ada masalah di analisisnya. Itu nanti lebih lama lagi. Ya, Pak. Saya ganti lagi. Oke, Mbak. Ada lagi? Makasih, Silakan Pak. Bapak Ibu. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Suaranya kecil, Mbak. Untuk judul yang sudah kami buat ini, untuk penentuan di ACC-nya besok ya, Pak? Gimana, Mbak? Bisa diulang? Untuk penentuan judul yang sudah kami bikin ini, untuk ACC-nya besok ya? Iya, untuk kan tugas satu ini kan sampai tanggal 4 besok. Nah, nanti setelah ini saya cek satu-satu untuk tugasnya. Nanti kalau ada yang kurang tepat, nanti bisa diganti. Nanti saya kasih catatan di e-learning ya, Mbak. Ya, Pak. Jadi untuk bagi yang belum mengerjakan untuk tugas 1, itu nanti silahkan setelah ini dikerjakan, ditulis judulnya apa, dan kemudian nanti saya cek maksimal besok sudah keluar hasilnya. Jadi apakah bisa pakai judul itu ataupun harus pakai judul lain. Dan nanti saya kasih opsi judul juga yang itu memang bisa kira-kira memungkinkan untuk dijadikan judul Karil. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Untuk didiskusikan tentang judulnya ataupun kendala-kendalanya. Izin Bapak, bertanya, Pak. iya, silakan, Mbak. Kan apa ini? Di perusahaan yang saya teliti tadi karyawannya ada 30. Kalau Iya. respondennya cari 30 aja atau ditambah atau gimana, Pak? 30 itu di semua Kan perusahaan ataupun satu departemen, Mbak? Semua perusahaan? satu perusahaan, iya. Satu perusahaan, Kan tadi 30. katanya Bapak kan minimal 80 gitu. Kalau Iya. 30 bagaimana? 30 itu untuk SPSS karena nanti kan untuk regresi sederhana itu di SPSS ya, Mbak.
Iya. Mungkin bisa ditambah lagi Mbak untuk respondennya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, jadi Pak. kalau 30 itu kayaknya di bawah 50 itu masih kurang Mbak untuk analisis. Jadi Oh idealnya iya, berarti tadi minimal 80 ya? Iya, 80. Idealnya 80. Baik, Pak. Makasih. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, mau tanya, Ya, silakan Mbak. kalau misal saya nyasar di satu UMKM, itu berapa responden minimalnya, Pak? Tadi UMKM pakai kuantitatif ya Mbak? Atau kualitatif tadi? Kualitatif. Kualitatif. Kalau kualitatif itu tidak menggunakan responden Mbak. Kalau kualitatif Narasumbernya? itu narasumber, informan. Kalau Iya, menyasar informan. misalnya satu UMKM, itu bisa informannya bisa 2 orang. Jadi ada satu UMKM, itu informannya bisa pemiliknya ataupun misalnya pelaksana di lapangannya atau yang bertanggung jawab di UMKM itu. Yang penting Oh, bisa. dari satu informan itu bisa didapatkan semua data yang dibutuhkan. Oh, baik, Pak. Tuh. Jadi kalau misal nyasar ke suatu orang itu berarti nggak harus 5 kan, Pak? Ke suatu orang, satu tempat. Iya, satu tempat bisa, Mbak. Asal orang itu bisa mewakili semua yang menjadi pertanyaan untuk penelitian. Oh, baik, Pak. Berarti bisa 2 ya, Pak? 2 atau 3 gitu ya? 2 atau 3 bisa. Oh ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan kembali? Untuk karya ilmiahnya. Saya izin share screen. Jadi untuk pelaksanaan TUWEB itu ada 4 kali pertemuan. Jadi ini TUWEB pertama itu dari 21 April sampai 4 Mei. Ini adalah TUWEB pertama. Kemudian nanti di TUWEB kedua itu tanggal 5 Mei hari Senin sampai 18 Mei. Nah, di TUWEB kedua ini diusahakan untuk latar belakang ataupun pendahuluan itu sudah minimal draftnya sudah selesai. Jadi supaya kita nanti bisa diskusi apa yang menjadi kekurangan di karya ilmiah yang Bapak Ibu buat. Kemudian nanti dilanjut dengan TUWEB ketiga dan terakhir di TUWEB keempat tanggal 26 sampai 8 Juni. Untuk TUWEB kedua mungkin dilaksanakan nanti hari Sabtu juga tanggal 10. Jadi 10 Mei untuk jamnya nanti menyusul. Nah, nanti diusahakan untuk draftnya Bapak Ibu sudah selesai lah secara umum supaya nanti kita bisa diskusi apa yang menjadi kekurangan dalam karya ilmiah yang sudah dibuat. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Berarti Ya. berarti TUWEB kedua itu harus latar belakang sama pendahuluannya harus sudah di-upload gitu ya, Pak? Iya, latar belakang dan pendahuluannya itu sudah minimal sudah dibuat ya, Mbak. Oh iya. Ya. Jadi supaya nanti TUWEB 2 kita bisa diskusi ini apa yang menjadi kendala, kemudian di pendahuluan ini sudah tepat atau belum. Karena kalau pendahuluannya itu sudah sesuai, itu nanti ke yang tahap selanjutnya itu bisa lebih cepat, Mbak. Baik,
Baik, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau diskusikan lagi? Sebelum saya akhiri, karena masih ada agenda lain. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk karirnya? Kalau tidak ada, jangan lupa untuk mengerjakan tugas 1 bagi yang belum. Kemudian nanti akan saya cek untuk judulnya, kemudian artikel ataupun buku yang dikutip, apakah sesuai atau belum. Dan nanti kalau misal judulnya belum tepat, nanti akan saya kasih catatan di e-learning dan juga opsi judul yang itu bisa dijadikan sebagai judul yang nanti akan dipakai di Karil. Nah, kemudian untuk sesi web 2 nanti dilaksanakan di tanggal 10 Mei. Jadi saya harap untuk latar belakang dan pendahuluan itu sudah dibuat draftnya supaya kita bisa diskusi apa yang menjadi kendala ataupun kekurangannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada akan saya tutup untuk sesi webnya. Sudah cukup? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk web ke-1 ini. Jadi silahkan untuk mulai merumuskan karya ilmiahnya, judulnya seperti apa, kemudian fenomenanya apa, dan nanti rencana penggunaan metodenya seperti apa, itu silahkan mulai dirumuskan seperti apa konsepnya, supaya nanti bisa lebih cepat dalam pembuatan karya ilmiah. Baik, nanti kita ketemu lagi di sesi web yang kedua di tanggal 10 Mei. Untuk jamnya nanti saya infokan di grup dan juga link MS Team-nya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi web pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas.